Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Riddianto dari IAIN Salatiga. Berikut ini saya akan menyampaikan 10 alasan penolakan atau embargo DOAJ terhadap jurnal. Ya, kebetulan saya mengelola jurnal jihadisjournal.my.id dan perlu diketahui, ini sedikit sharing, saya mengelola 2 jurnal. Satu jurnal lama dan satu jurnal baru, keduanya terindeks di DOAJ. Ya. Jurnal lama ini adalah jurnal register, terindeks di Clarivate Analytics Web of Science Sinta 2 dan di DOAJ sudah lama. Ya. Nah, ini terbit dari 2008. Kemudian ini jurnal Pragmatic Research ketika baru 1 volume atau baru 1 tahun. Saya daftarkan di DOAJ dan terindeks di DOAJ. Ya. Nah, untuk mengetahui apakah di DOAJ enggak, mungkin kita lihat di halaman indexingnya. Ya. Halaman indexingnya. Nah, ini ada logo DOAJ-nya menghilang ya. Ini coba DOAJ.org, logo DOAJ sudah berubah gambarnya. Journal of Pragmatic Research. Ya, oke, kita klik dan kita tunggu hasil pencarian. Ya, oke. Satu hasil pengindeksnya Journal of Pragmatic Research, bisa dilihat detailnya ya, detailnya. Nah, seperti ini. Edisinya gratis, no publication fee. Kemudian proses dari submit sampai publish 12 minggu, 12 minggu atau 3 bulan ya. Kemudian ini artikelnya ya. Jadi ini 3. Sementara baru 31 artikel. Oke. Tulisan saya ini menarik mungkin bagi jurnal yang masih baru atau mungkin jurnal yang sudah lama terindeks di DOAJ tapi nanti dikhawatirkan discontinued kalau tidak mengikuti aturan-aturan yang baru dari DOAJ. Ya, jadi saya harus selalu update. Kenapa harus di DOAJ? Karena kalau sebuah jurnal terindeks di DOAJ, maka data dari jurnal itu akan berada di 86 jurnal online di library online seluruh dunia. Misalnya Harvard University, Washington University, Cambridge, Oxford University, itu nanti sekitar 86 library online di kampus-kampus besar dunia akan mengindeks ya. Jadi ini termasuk ketersebaran yang luar biasa sehingga dapat poin yang tinggi sebagai indeks yang menengah diakreditasi. Nah, 10 alasan ini adalah hasil pengamatan dan pengalaman Mas Andista Chandra Yusro, seorang associate editor DOAJ Indonesia yang mengunggah filenya di Zenodo ya. File di Zenodo ini file yang open access ya, lisensinya lisensi open access, kemudian di bawah relawan jurnal Indonesia, di jurnalnya penolakan oleh DOAJ ya. Oke, pada video ini saya rangkumkan dan juga saya tambah narasi saya, mungkin kalau ada yang kurang, ada yang salah, ada yang kurang tepat mungkin bisa diluruskan. Jadi 10 alasan penolakan DOAJ. Yang pertama, website jurnalnya mati atau server down. Nah, ini jangan sampai terjadi karena ini mempengaruhi kredibilitas ketika penilaian akreditasi, juga penilaian dari editor DOAJ, mendaftar di Scopus, Web of Science, itu juga jangan sampai website jurnalnya mati atau servernya down ya. Kalau memungkinkan kampus beli server sendiri untuk jurnal, seluruh jurnal di kampus. Kalau tidak ya dipastikan mungkin lapor ke, kalau sewa hosting maka di perusahaan persewaan hostingnya harus disampaikan. Kemudian informasi yang berbeda-beda di website, misalnya masalah copyright di halaman copyright notice
disebutkan copyright milik author, tapi di metadata dan PDF artikel disebut copyright milik jurnal. Nah, ini artinya copyright itu yang jelas harus ditentukan apakah milik jurnal atau milik penulis ya. Kalau copyright milik jurnal harus ada CTA, Copyright Transfer Agreement ya. Nah, kemudian kalau di footer jurnal misalnya lisensinya CC BY, tapi nanti di halaman abstraknya CC by NC atau CC by NCNT, nah itu tidak boleh beda-beda ya. Ini di web saya ini saya tampilkan juga contoh copyright, wording copyright ya. Ini dibuat oleh Pak Ikhwan Arif ya, yang menuliskan hal ini. Nanti bisa dilihat di Zenodo ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau copyright milik penulis itu author retains copyright bla bla bla. Kemudian kalau copyright milik jurnal itu wordingnya seperti ini, dan harus ada filenya yang diunduh dan dikirim lagi, diisikan ya. Nah, tentang pengalihan hak cipta itu. Oke, kembali ke sini. Yang ketiga, terlambat terbit ya. Jadi jangan sampai jurnal itu terlambat terbit. Kalau disebutkan terbit setiap April dan Oktober, maka ya harus dipastikan ya sebelum Oktober atau awal Oktober sudah publish ya. Kalau bisa publish in press. Jadi 1-2 artikel sudah accepted, sudah accepted. Nah, walaupun belum di layout PDF-nya, itu artikelnya bisa ditampilkan abstraknya, ditampilkan metadatanya di jurnal walaupun DOI belum disetting dan PDF belum jadi. Kemudian jumlah editor minim. Misalnya setahun jurnal menerbitkan 12 artikel tapi editor hanya 5. Nah, mestinya kalau 12 artikel setahun 12 editor ya. Kemudian terlalu banyak editor reviewer yang jadi co-author dalam satu edisi terbitan. Jadi ada aturan tidak tertulis maksimal 20% ya. Jadi maksimal 20%. Jadi kalau 10 editor dan reviewer itu totalnya itu 10, misalnya itu hanya 2 maksimal ya. Paling aman 1 saja yang jadi misalnya editor, reviewer dalam satu jurnal menulis di jurnal sendiri walaupun menjadi co-author atau penulis 2, 3, 4. Dan yang keenam, bahasa di website gaduh-gaduh, misalnya English Indonesian campur-campur dalam satu halaman, dan informasi website secara umum ya. Misalnya author guideline pakai bahasa Inggris, tapi misalnya jadi kita bisa melihat di sidebar ini, misalnya author guideline pakai bahasa Inggris, tapi open access policy-nya pakai bahasa Indonesia ya. Plagiarism policy pakai bahasa Inggris, kemudian copyright notice-nya ditulis pengalihan pernyataan hak cipta. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi kalau bahasa Inggris semua, kalau bahasa Indonesia semua. Masalah ikonnya home, about tidak harus jadi beranda, pencarian, arsip dan sebagainya tidak harus begitu ya kalau icon-icon ini. Tapi keterangan-keterangan di jurnal ini termasuk ya, nanti ada poin yang menarik, yang nomor 7 itu petunjuk penulisan diupload di Google Drive seharusnya di halaman web ya. Jadi kalau ada author guideline ini harus dalam bentuk halaman ya. Jadi ada halaman semacam ini yang menyebutkan apa yang dikehendaki di abstrak, introduction, jumlah halamannya, jumlah kata di dalam template-nya ya. Kemudian tidak boleh ada bullet and numbering misalnya. Jadi author guideline itu semacam ini ya. Oke, kemudian jadi jangan di Google Drive ya. Kalau yang Google Drive itu cukup yang ini, yang kayak artikel template, statement of originality itu memakai atau file sertifikat dan sebagainya itu boleh di Google Drive ya. Tapi kalau yang ada di sini author guideline sebaiknya memakai laman ya, memakai laman. Oke, kemudian yang ke-8, editor jurnal terlalu lama merespon email editor DOAJ. Misalnya diberi waktu seminggu, maka seminggu diperbaiki. 5 hari ya. Jadi kadang-kadang sebulan, 2 bulan nggak ada respon, akhirnya diembargo ya. Dan yang ke-9, broken link URL, misalnya DOI ya. Seringkali yang terjadi DOI not found ya. Nah, DOI not found. Jadi kalau
dipastikan DOI-nya jurnal, kita lihat di artikel yang di sini. Ini kan ada DOI. Pastikan bahwa DOI ini kalau diklik itu akan kembali ke halamannya. Oke, jadi kembali ke halaman ini ya. Ini tandanya DOI-nya tidak broken link ya. Diklik nanti akan balik lagi ke awal ya, itu berarti berhasil ya. Kalau broken link itu nanti jadi masalah ya. Oke, kemudian 10 mayoritas penulis dari kampus penerbit ya. Nah, ada satu jurnal yang pernah saya nilai itu artikel-artikelnya itu co-authornya adalah nama dosennya sendiri. Jadi itu punya mahasiswa, misalnya satu edisi itu 8 artikel. Nah, editor in chief-nya itu selalu berada di penulis kedua. Nah, ini jadi masalah ya dari kampus yang sama. Maka diusahakan ada diversity of author yang berbeda institusi, beda kota, kalau perlu beda negara, beda benua ya. Supaya nampak bahwa satu jurnal itu memang ada competitiveness, ada suasana saling berlomba kebaikan ya, bukan jurnalnya kamu sendiri, editor reviewernya dari kamu sendiri semua, penulis dari kamu sendiri semua. Nah, demikian 10 alasan penolakan atau embargo DOAJ bagi Bapak Ibu pengelola jurnal yang jurnalnya masih baru. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan supaya jurnal Bapak Ibu lebih diseminasinya lebih luas dan kemanfaatan kebaikannya, keberkahannya untuk penulis dan untuk semuanya ya, sehingga ilmu ini bisa disampaikan kemana-mana, apalagi kalau bahasa Inggris bisa ke seluruh dunia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.